Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kalian menonton video pembelajaran ini, Ibu akan mengecek absensi kalian pada portal e-learning. Jadi, jangan lupa kalian mengisi absensi terlebih dahulu pada portal e-learning ya. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi ukuran penyebaran data. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan ukuran penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah ukuran penyebaran data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk memahami materi ukuran penyebaran data, kalian harus mengunduh bahan ajar terlebih dahulu di portal e-learning. Kemudian kalian amati video pembelajaran yang Ibu akan bagikan link videonya di portal e-learning. Setelah kalian menonton atau mengamati video pembelajaran, kalian lengkapi bahan ajar yang sudah kalian unduh. Langsung saja kita ke materi ukuran penyebaran data. Untuk materi ukuran penyebaran data terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama, penyebaran data dalam jangkauan, dalam simpangan rata-rata, ada simpangan baku, dan ada ragam atau variansi. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jangkauan. Untuk materi jangkauan sebenarnya sudah sedikit dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada saat membahas menentukan panjang kelas. Di sini akan menyebutkan jangkauan itu terbagi dalam 3. Yang pertama, jangkauan data. Jangkauan data merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil, atau kita bisa ditulis dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min, di mana R-nya adalah jangkauan data, X max-nya adalah data terbesar, dan X min adalah data terkecil. Yang kedua yaitu ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama, atau kita bisa ditulis dengan rumus H sama dengan Q3 dikurangi Q1, di mana H itu adalah jangkauan interkuartil dan Q3 adalah kuartil ketiga dan Q1 adalah kuartil pertama. Yang ketiga yaitu ada jangkauan semi interkuartil atau dengan simpangan kuartil. Jangkauan semi interkuartil merupakan setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama, atau kita bisa ditulis dengan SK sama dengan setengah dikali dengan Q3 dikurangi Q1, di mana SK ini adalah simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil, dan Q3 adalah kuartil ketiga dan Q1 adalah kuartil pertama. Itu adalah untuk materi jangkauan. Yang selanjutnya kita akan membahas simpangan rata-rata. Untuk simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungannya. Di simpangan rata-rata juga ada simpangan rata-rata untuk data tunggal dan ada simpangan rata-rata untuk data kelompok. Rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N, di mana SR-nya adalah simpangan rata-rata, XI-nya adalah data ke I, X bar-nya adalah rataan hitung, dan N adalah banyaknya data. Rumus untuk simpangan rata-rata data kelompok yaitu SR sama dengan sigma FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI, di mana FI ini adalah frekuensi kelas ke I, XI-nya adalah nilai tengah kelas ke I, N-nya adalah banyaknya kelas, dan untuk X bar-nya sama yaitu rataan hitung. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas simpangan baku atau standar deviasi. Untuk simpangan baku atau standar deviasi merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi dengan banyaknya data.
simpangan baku juga ada untuk data tunggal dan ada simpangan baku untuk data kelompok. Nah, rumus untuk simpangan baku data tunggal yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N, di mana S-nya adalah simpangan baku, XI-nya adalah data ke I, X bar-nya adalah rataan hitung, dan N adalah banyaknya data. Nah, untuk simpangan baku data kelompok, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N, di mana FI-nya adalah frekuensi kelas ke I, XI-nya adalah nilai tengah kelas ke I, N-nya adalah banyaknya kelas, dan untuk X bar-nya sama, yaitu rataan hitung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi ragam atau variansi. Nah, untuk ragam atau variansi merupakan nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Nah, di variansi juga ada variansi untuk data tunggal dan variansi untuk data kelompok. Nah, rumus untuk variansi data tunggal yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N, di mana S kuadratnya adalah variansi, XI-nya adalah data ke I, X bar-nya adalah rataan hitung, dan N adalah banyaknya data. Dan untuk variansi data kelompok, nah rumus variansi data kelompok yaitu S kuadrat sama dengan sigma FI dikali dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI, di mana FI-nya adalah frekuensi kelas ke I, XI-nya adalah nilai tengah kelas ke I, N-nya adalah banyaknya kelas, dan X bar-nya sama, yaitu rataan hitung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari ukuran penyebaran data. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu diketahui data nilai siswa les adalah 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Nah, tentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, kita lihat nih di soalnya. Nah, datanya yaitu berupa data tunggal, maka kita akan menggunakan rumus simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam untuk data tunggal. Nah, kita akan menyelesaikan dari simpangan rata-rata terlebih dahulu. Nah, untuk simpangan rata-rata, kan di rumusnya itu mengandung X bar atau mengandung rata-ratanya, maka kita harus mencari X barnya atau rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, untuk rata-rata data tunggal yaitu sigma XI dibagi dengan N. Nah, ini adalah materi pertemuan sebelumnya ya. Nah, kita substitusikan sigma XI berarti data ini dijumlahkan ya. Jadi 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 5 dibagi dengan N, yaitu banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah 7, maka kita dibagi dengan 7. Nah, kita jumlahkan 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 5 adalah 49 dibagi dengan 7. Maka X bar atau rata-ratanya adalah 7. Selanjutnya kita akan menentukan simpangan rata-rata. Nah, karena di sini data tunggal, berarti kita menggunakan rumus data tunggal. Kita substitusikan simpangan, menentukan simpangan. Nah, kita tinggal substitusikan ke rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal, yaitu SR sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Nah, kita substitusikan. XI-nya adalah 7, kita nilai mutlakkan ya, 7. X bar-nya adalah 7.
Maka 7 dikurangi 7 ditambah 6 dikurangi 7 ditambah dibagi dengan N, yaitu banyaknya data. Nah, banyaknya data adalah 7. Maka di sini tinggal kurangi. 7 dikurangi 7 adalah 0. Ditambah 6 dikurangi 7 negatif 1. Karena di sini berlaku nilai mutlak, maka menjadi positif. 8 dikurangi 7, 1. 7 dikurangi 7, 0. 6 dikurangi 7, negatif 1. Nilai mutlak menjadi positif 1. 10 dikurangi 7, 3. 5 dikurangi 7, negatif 2. Karena berlaku nilai mutlak, menjadi positif 2. Dibagi dengan 7. Kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 2, 8. Maka SR-nya adalah 8/7. 8/7 adalah 1,14. Ya, jadi untuk simpangan rata-rata berdasarkan data nilai siswa les adalah 1,14. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan simpangan baku. Nah, pada simpangan baku itu juga kan terdapat unsur X-bar, maka harus dicari rata-ratanya. Karena di sini datanya sama, maka X-barnya yang tadi saja. Nah, X-barnya adalah 7. Yang selanjutnya kita akan menentukan simpangan bakunya. Kita tulis rumus untuk simpangan baku, yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, kita substitusikan. X barnya sudah diketahui, yaitu 7. XI-nya adalah datanya. Maka akar XI yang pertama 7 ya. 7 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah dibagi dengan N. N-nya adalah banyaknya data. Berarti dibagi dengan 7. Maka akar 7 dikurangi 7, 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Ditambah 6 dikurangi 7, negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan 1. 8 kurangi 7. Nah, dibagi dengan 7. Maka SR-nya adalah maka S-nya adalah akar dari 1 ditambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 9, 12. 12 ditambah 4, 16 ya. Dibagi 7. Maka S-nya adalah 1,51. Ya. Jadi simpangan baku berdasarkan data nilai siswa les adalah 1,51. Nah, atau ragam itu bisa dicari dengan hasil dari simpangan baku dikuadratkan. Nah, itu juga bisa untuk mencari ragam. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan ragam. Nah, karena di sini data tunggal, maka kita akan menggunakan rumus ragam untuk data tunggal. Nah, pada rumus ragam untuk data tunggal kita memerlukan X-bar. Karena di sini datanya yang tadi, maka X-barnya yang tadi saja. Nah, X-barnya adalah 7. Maka kita langsung saja ke rumus ragam untuk data tunggal, yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, kita substitusikan. XI-nya 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Dan X barnya adalah 7. Kita substitusikan. XI 7 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah 6 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah
dibagi dengan N. Nah, di sini N-nya adalah 7. Berarti dibagi dengan 7. Nah, kita operasikan 7 kurangi 7, 0. 0 dikuadratkan, 0. Ditambah 6 kurangi 7, negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan menjadi positif 1. 1, 9, 4. Dibagi dengan 7. Maka S kuadratnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 tambah 4 adalah 16 dibagi 7. Maka ragam atau S kuadratnya adalah 2,229. Jadi untuk ragam berdasarkan data nilai siswa les adalah 2,29. Nah, atau ragam itu bisa dicari dengan hasil dari simpangan baku dikuadratkan. Nah, itu juga bisa untuk mencari ragam. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui tinggi badan siswa SMP kelas 9 yaitu, nah di sini kalian bisa lihat data tinggi badan siswa dan frekuensinya, atau kalian bisa lihat di bahan ajar. Nah, yang ditanyakannya adalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Nah, kita akan menyelesaikan dari simpangan rata-rata terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan simpangan rata-rata, kan di sini datanya berupa data kelompok, maka kita akan menggunakan rumus simpangan rata-rata untuk data kelompok. Nah, sedangkan rumus untuk simpangan rata-rata untuk data kelompok itu memerlukan data sigma dari nilai mutlak FI dikali dengan sigma dari FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N, atau dibagi dengan sigma FI. Nah, kita berarti memerlukan unsur FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, kita tulis terlebih dahulu datanya atau tinggi badannya dan frekuensi atau FI. Nah, XI ini adalah titik tengah atau data tengah dari kelas yang ini nih, yang pertama. Berarti data tengah untuk 141 sampai 145 adalah 143. Untuk baris kedua, data tengah untuk 146 sampai 150 adalah 148. Ya, dan seterusnya kalian bisa isi. Nah, Ibu sudah mengerjakan. Nah, ini adalah untuk XI dari data yang ini. Nah, kita akan menentukan FI dikali dengan XI karena dalam rumus simpangan rata-rata itu memerlukan X bar atau memerlukan rata-rata. Sedangkan rata-rata untuk data kelompok yaitu sigma FI dikali XI dibagi dengan N. Maka kita harus mengetahui sigma dari FI XI-nya. Nah, kita kalikan 2 dikali 143 adalah 286. 4 dikali 148 yaitu 592. Nah, kalian bisa isi dengan mengalihkan FI dan XI-nya ya. 8 kali 153 adalah 1000. Nah, kita sudah mengetahui nih FI XI-nya, maka kita sigmakan atau kita jumlahkan. Di sini jumlah ya. Maka jumlahnya adalah 6300. Nah, setelah kita mengetahui sigma dari FI XI, maka kita dapat menentukan X barnya atau rata-ratanya. Maka X barnya adalah 6300 dibagi dengan sigma FI atau N-nya. Nah, kita hitung nih, 4 ditambah 2 ditambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 4 adalah 40 ya. Ya, benar. Berarti 6300 ini dibagi dengan 40. Maka hasilnya adalah 157,5. Nah, kita sudah mengetahui nih, X barnya adalah 157,5. Maka kita dapat menentukan nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Jadi, XI-nya 143 dikurangi 157,5 adalah negatif
14,5. Karena di sini nilai mutlak, maka berlaku positif. Jadi 14,5. Untuk baris kedua, 148 dikurangi 157,5, yaitu negatif 9,5. Karena di sini nilai mutlak, maka menjadi positif. Positif 9,5. Nah, untuk baris ketiga, kalian tinggal XI ini dikurangi X barnya. Nah, kita sudah mengetahui nih nilai dari nilai mutlak XI dikurangi X bar. Maka selanjutnya kita akan mengalihkan dengan FI. Nah, di sini FI-nya 2 ya. Berarti 2 dikali 14,5 yaitu 29. 4 dikali 9,5 adalah 38. 8 kali 4,5 adalah 36. 12 adalah 42. Nah, karena rumus untuk simpangan rata-rata untuk data kelompok yaitu sigma dari FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, kita jumlahkan untuk FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, 29 ditambah 38 ditambah 36 ditambah 6 ditambah 55 ditambah 42 adalah 260. Maka kita substitusikan 260 dibagi sigma FI-nya. Sigma FI-nya adalah 40. Maka SR-nya adalah berapa? 5,15. Nah, berarti simpangan rata-rata berdasarkan data tinggi badan siswa SMP kelas 9 adalah 5,15. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan simpangan baku. Nah, di sini kan ya datanya data kelompok, maka kita akan menggunakan rumus simpangan baku data kelompok. Nah, untuk simpangan baku data kelompok kan mengandung unsur sigma FI dikali dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan, maka kita harus mempunyai nilai sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Maka kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, untuk TB-nya seperti ini nih, data tinggi badan, FI-nya adalah frekuensi, XI-nya yang tadi pada sama ya, penyelesaian dari simpangan rata-rata, XI-nya sama, dan FI XI-nya juga tetap sama karena datanya sama-sama aja. Yang selanjutnya kita akan mencari XI dikurangi X bar dikuadratkan, karena untuk memenuhi rumus simpangan baku dari simpangan baku untuk data kelompok. Nah, kita lihat nih di sini XI-nya 143 dikurangi X bar, yaitu 143 dikurangi 157,5, hasilnya berapa? Selanjutnya dikuadratkan. Maka menghasilkan di sini itu 210,5. 148 dikurangi 157,5 dikuadratkan adalah 90,25. Dan untuk baris ketiga 20,25. Kalian bisa isi ya. Caranya sama aja, tinggal XI dikurangi X barnya dikuadratkan terus dikuadratkan. Sini nah, kita sudah mengetahui nih nilai XI dikurangi X bar dikuadratkan di masing-masing kelas ya, di masing-masing kelas. Maka kita akan menentukan FI dikali dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan. Tinggal 2 dikali 210,5 adalah berapa? 2 dikali 210,5 menjadi 420,5. 90,25 dikali 4 adalah 361 ya. Nah, kalian bisa isi dengan rumus yang ini nih. FI dikali dengan XI dikurangi X bar dikuadratkan. 8 dikali 20,25 adalah 12. Nah, kan rumus simpangan
simpangan baku untuk data kelompok adalah akar sigma Fi dikali dengan Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi. Nah, kita berarti memerlukan jumlah dari Fi dikali Xi dikurangi X bar dikuadratkan. Maka 420,5 ditambah 361 ditambah 162 ditambah 3 ditambah 302,5 ditambah 144,1 adalah 1690. Maka kita substitusikan akar dari 1690 dibagi sigma Fi-nya. Sigma Fi adalah 40. Maka simpangan bakunya adalah 6,5. Paham sampai sini? Jadi simpangan baku dari data tinggi badan siswa kelas 9 adalah 6,5. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan atau kita akan mencari ragam dari data tinggi badan siswa SMP kelas 9. Nah, untuk rumus ragam pada data kelompok kan S kuadrat sama dengan sigma, kita tulis aja ya di sini. S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi. Nah, kita lihat nih unsurnya, ada unsur Fi dikali Xi dikurangi X bar dikuadratkan. Maka tabelnya bisa menggunakan tabel yang tadi ya, tabel bekas simpangan baku. Kan di sini simpangan baku juga memerlukan unsur Fi dikali Xi dikurangi X bar dikuadratkan. Maka kita tinggal substitusikan saja. Sigma Fi dikali dengan Xi dikurangi X bar dikuadratkan adalah 1690 dibagi dengan sigma Fi-nya. Sigma Fi-nya adalah 40. Maka S kuadratnya adalah 1690 dibagi dengan 40. Maka hasilnya adalah 42,25. Ya, itu untuk ragam. Atau kalian bisa cari dengan hasil simpangan baku tadi dikuadratkan, maka hasilnya akan sama. Nah, untuk materi ukuran penyebaran data selesai sampai sini. Dan jika ada materi yang belum dipahami atau kurang jelas, maka kalian tanyakan di portal learning. Dan jika ada teman yang lain ingin menanggapi pertanyaan dari temannya, silahkan. Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang Ibu unggah di portal learning dan dikerjakan secara masing-masing. Dan untuk hasil jawabannya kalian bisa foto atau scan dan dikumpulkan di portal learning ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan merangkum dari pembahasan kali ini. Nah, pembahasan kali ini kan ukuran penyebaran data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga ada simpangan baku, yang keempat ada ragam atau variansi. Nah, di jangkauan ini ada jangkauan data, ada jangkauan interkuartil, ada jangkauan interkuartil, di mana jangkauan data adalah X-max dikurangi X-min, untuk jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi Q1, jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Nah, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kan ada rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal dan ada simpangan rata-rata untuk data kelompok. Nah, rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal yaitu SR sama dengan sigma dari nilai mutlak Xi dikurangi X bar dibagi dengan N. Sedangkan untuk simpangan rata-rata data kelompok yaitu SR sama dengan sigma Fi dikali nilai mutlak dari Xi dikurangi X bar dibagi sigma Fi. Nah, selanjutnya untuk simpangan baku. Di simpangan baku kan ada simpangan baku data tunggal dan ada simpangan baku data kelompok. Rumus simpangan baku data tunggal yaitu X sama dengan akar dari sigma Xi dikurangi X bar
dikuadratkan dibagi dengan N. Sedangkan untuk simpangan baku data kelompok, yaitu X sama dengan akar dari sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi. Untuk ragam atau variansi, ragam itu kan ada untuk data tunggal dan ada data kelompok. Rumus ragam untuk data tunggal yaitu X kuadrat sama dengan sigma Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Dan untuk ragam data kelompok yaitu X kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma Fi. Nah, itu adalah poin-poin penting pada materi ukuran penyebaran data. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi pemahaman kalian pada materi ukuran penyebaran data dengan cara membagikan tugas ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita tutup saja dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, dan Ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan pada masa pandemi ini dan tetap di rumah aja ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.